Yo guys, balik lagi sama gue dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi Bitcoin dan altcoin ya teman. Dan sesuai janji gue kan kemarin itu udah pengen bikin ya 3 koin yang harganya di bawah 1000 di Indodax. Cuman memang kemarin itu ada kendala, belum bisa record gue ya, ada kesibukan. Jadi paling lambat kalau nggak hari ini besok bakalan ada videonya teman. Jadi tungguin aja ya. Oke, jadi sekilas teman-teman ya, sekarang memang market lagi hijau royo ya, masih hijau royo ya, seperti BNB dan lain sebagainya ya di 7 hari terakhir ya. Cuman untuk di 24 jam terakhirnya ada yang koreksi kecil, ada yang naik dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat di blockchaincenter.net teman-teman ya, jadi ini udah indeksnya ini alt season karena memang skornya ini dari tolak ukur mereka ini ya, minimal skornya itu di atas 75 udah masuk ke alt season teman-teman ya. Sekarang ini kan parameternya 80 nih ya. Jadi bisa gak dia drop lagi teman-teman? Bisa, seperti ini nih indikatornya nih ya. Jadi bisa aja kenapa drop lagi seperti Bitcoinnya dam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi buyar gitu ya teman-teman ya. Jadi udah masuk langsung drop lagi nih untuk parameternya. Jadi yang kita harapkan ini sama seperti di bulan-bulan Maret ya teman-teman ya. Seperti ini di bulan Maret 2021 lah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Benar-benar masuk sampai hit di skor sekitar 98 nih ya. Setelah dia masuk, atau kita bisa bilang breakout juga ya teman-teman, dari 75 ya lanjut ya tahun. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah kemudian yang harus kita perhatikan apa aja nih teman-teman. Kalau misalkan kita beracuan dari si Bitcoin Season Index ini ya, ini ketika di bulan Maret ya, sekitar tanggal 25 lah, dia kan udah breakout dari skor 75-nya ya. Kita bisa lihat juga untuk beberapa altcoinnya nih ya, sekitar tanggal 25 2021 ya, Maret ya teman-teman ya. Nih tuh ya, dipasin dulu di sini tuh Maret ya teman-teman, sekitar Maret kita bisa lihat ya, ini market up ya. Ini untuk Polkadot ya teman, time frame daily ini naik sekitar sampai 50%-an sekitar itu. Kemudian untuk Cardano naik sekitar 117%-an nih dari 25 Maret ya teman. Semenjak 25 Maret dia mengalami kenaikan ya sekitar 117%. Untuk AAV ini juga ya, semenjak dari 25 Maret ya dia mengalami kenaikan sampai 116%, dan kemudian dia lanjut drop nah, atau koreksi teman-teman. Nah ini ya tuh, dia koreksi lanjutnya, ini juga koreksi, kemudian tapi untuk dot ini up lagi tapi lanjut koreksi teman-teman ya. Jadi memang yang pengen saya sampaikan ya, kalau misalkan kita lihat dari indeks ini ya, dari tanggal 25 Maret dia kan breakout dari area 75. Kita lihat untuk altcoinnya, beberapa altcoin memang setelah tanggal 25 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu kisaran 50 sampai 117%-an. Kemudian dia drop kembali gitu teman-teman harganya. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian teman-teman ya, ini yang menarik juga ya, ketika ini dibarengi dengan yang namanya Bitcoin nih. Bitcoin setelah drop teman-teman, kita bisa lihat ya nih. Sebelumnya Bitcoin ini drop. Oke, drop. Kemudian di sekitar tanggal 25 ini terjadi reversal atau kenaikan kembali, atau bikin new ATH teman-teman. Nah jadi yang harus diperhatikan untuk Bitcoinnya juga berangsur naik. Walaupun dia tidak ngepump begini teman-teman, tapi dia berangsur naik ya. Ini berangsur naik, kemudian juga didukung dengan Bitcoin Season Indexnya juga udah breakout di atas skor 75 ya. Kemudian kita bisa lihat untuk altcoinnya juga bisa yang namanya ngepump ya. Ini makan waktu ya sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan, sekitar itulah. Nah cuman kalau misalkan kita lihat dari sini aja ya, untuk beberapa altcoin yang saya ambil ini sih range-nya dari semenjak tanggal 25 ini sampai dia ngepump itu sekitaran 1 bulan sampai 1,5 bulan lah teman-teman ya waktunya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah kemudian untuk Bitcoin dominance-nya juga dia berangsur turun nih teman-teman. Setelah dia sideways kemudian dia berangsur turun. Nah ini juga yang menyebabkan ataupun mendukung altcoin bisa terbang atau yang kita bisa bilang juga alt season ya. Kita bisa lihat ya, untuk Bitcoin dominance ini cenderung turun ya. Kemudian untuk Bitcoinnya ini perlahan naik teman-teman, itu perlahan naik ya, walaupun dia naik terus sideways terkoreksi lanjut naik lagi. Itu juga yang mengakibatkan untuk altcoinnya bisa masuk fase benar-benar alt season. Jadi itu ya beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah yang terakhir ya, ini adalah path to alt season, yaitu kita harus lihat dulu ya teman-teman, untuk si Ethereum ini mampu outperform dari si Bitcoinnya teman-teman ya. Jadi pertanda atau sign yang cukup bagus kita harus lihat nih, dalam jangka waktu pendek ini ya, untuk si Ethereumnya ini bisa ngepump ketika misalkan Bitcoinnya sideways atau malah Bitcoinnya koreksi, Ethereumnya ini bisa ngepump gitu teman ya. Jadi ini harus pertama kali kita lihat ya teman. Jadi beberapa hal yang harus kita lihat
untuk benar-benar alt season itu terjadi. Ya teman-teman, jadi yang paling penting itu kita harus lihat Ethereum ini outperform dari si Bitcoinnya. Kemudian ya untuk Bitcoin dominance yang sekarang ini ya, posisinya dia lagi retest ke support ataupun lowest point sebelumnya. Ya ini harus berangsur-angsur melanjutkan penurunannya. Ya kalau misalkan kita mau melihat benar-benar altcoinnya terbang, ya bukan dia malah rebound kenceng. Nah ini teman, kalau dia malah rebound kenceng, kemudian untuk Bitcoinnya malah mengalami penurunan ataupun dia breakdown teman ya, breakdown seperti ini ya. Dua hal ini yang menurut saya nggak mendukung adanya alt season ya. Kalau misal, nah bisa aja langsung tiba-tiba skornya turun lagi gitu, bisa teman-teman ya. Kalau misalkan disclaimer ya, Bitcoin dominance ini malah naik terbang gitu kan, mantul dari area sini, mantul keras, kemudian Bitcoinnya malah terkoreksi cukup dalam atau retest kembali di kisaran area $40.000 untuk jangka pendeknya. Yang kita harapkan untuk Bitcoinnya itu sideways dulu ya. Kemudian Bitcoin dominance ini melanjutkan penurunannya ya. Kemudian untuk Ethereum itu bisa outperform dari si Bitcoin. Ya istilahnya lebih kuat lah, harganya kenaikannya itu lebih kuat dibandingkan si Bitcoin. Jadi sekilas itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya mengenai beberapa data yang cukup menarik ini yang bisa kita lihat ya, berkesempatan kita lihat 1-2 bulan ke depan ya teman-teman. Semoga alt season itu benar-benar terjadi dan untuk altcoin bisa berterbangan dengan beberapa faktor ataupun hal yang tadi sudah saya sampaikan untuk Bitcoin dominance, kemudian untuk Bitcoinnya dan untuk si Ethereumnya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita masuk ke technical analysis untuk, nah ini teman-teman ya, untuk si Bitcoin ya, memang ini kita lihat dulu untuk time frame daily-nya. Yang sebelumnya sudah saya remind juga ya teman-teman, ini high, lower high, lower high, ini low, lower low, lower low. Jadi kita harus lihat teman-teman ya, dia tidak membentuk yang namanya lower high dari high sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah kemudian kita bisa lihat lagi ya, dari high sebelumnya di kisar-kisar 52.000, dia membentuk lagi lower high ya di sekitar 48.000. Kemudian dia membentuk lagi lower high di sekitar 44.300-an dolar. Nah, yang harus kita lihat untuk si Bitcoin ya, dari time frame daily-nya sendiri kita harus lihat dia tidak membentuk another lower high, tidak membentuk another lower high atau tidak membentuk lower high kembali, tapi dia malah membentuk yang namanya higher high dari high poin sebelumnya atau high area sebelumnya. Jadi sebelumnya misalkan dari 44.300-an, nah dia berada di atas ya, seperti sekitar 45.000 sampai 46.000 dolar. Berarti ini bisa menandakan kalau Bitcoin ini sudah uptrend ataupun sudah siap. Bitcoin ini sudah memberikan sebuah pertanda yang cukup baik dari downtrend ya. Di sini ada transisi karena dia tidak membuat another lower high, tapi malah dia membentuk higher high dari high point sebelumnya. Ya, jadi ini sebuah tanda yang harus kita lihat untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya atau reversal, teman-teman ya. Jadi hal seperti ini yang harus kita wajib sekali lihat. Cuman kalau misalkan di area sekarang ini ya, kita bisa lihat ya dari trendline warna hijau ini, dia beberapa kali kena reject, teman-teman ya. Ya, masih struggling untuk benar-benar breakout dari trendline garis hijau ini yang sebelumnya menjadi support, sekarang ini potensially memang menjadi new resistance untuk si Bitcoin terdekatnya. Tuh, sekarang ini malah koreksi nih teman-teman. Bar merah tuh ya. Bearish candle, dia udah kena reject lagi ya. Sekarang lagi retest lagi di box kuning area nomor 1 ini. Jadi di sekitar 42.600, 42.500 sekitar area itu. Ya jadi memang semoga yang harus kita lihat ini breakout dulu lah ya dari trend warna hijau ini. Kemudian dia bisa sustain di box kuning nomor 2 ini di sekitar 43.500-an, sekitar area itu, untuk bisa melanjutkan kenaikannya di area 45 sampai 46 ribuan dolar. Nah, kemudian itu berkesinambungan dengan hal yang kita inginkan sebelumnya. Dia membentuk yang namanya higher high dari high point sebelumnya, yaitu menjadi salah satu indikasi yang cukup positif untuk Bitcoin bisa reversal ataupun going up kembali, ngejar ke beberapa target resistennya teman-teman ya. Cuman memang harus diperhatikan ketika memang dia sekarang ke reject ya, kemudian dia tidak bikin another higher high dari higher point sebelumnya, dia malah drop signifikan teman-teman ya, sampai retest ke kisaran 40.000 dolar kembali. Nah ini yang harus diperhatikan ataupun diwaspadai. Bisa saja dia membentuk yang namanya double bottom ya, dia bisa ya, ini dari bottom sebelumnya, kemudian ini bottom kedua ya, dengan area neckline di sekitar 43.500 sampai 44.000 dolar di area sini ya. Kita bisa lihat ya, tahun ini mungkin saya hapus dulu biar lebih
clear atau jelas lagi teman-teman. Nah ini berpotensi ini menjadi bottom 1. Kemudian kalau dia terdrop ya sampai sedalam-dalamnya ke kisaran 40.000 dolar, ini potensial menjadi bottom kedua, jadi seperti huruf V gini. Tuh teman-teman ya. Dengan kita harus lihat dia breakout kembali ya di box kuning nomor 2 ini, di area ini. Ya di kisaran 43.500 sampai 44.000 dolar untuk melanjutkan kenaikan yang ini menjadi area neckline kalau memang benar-benar terkonfirmasi dia double bottom. Jika terdrop sedalam-dalamnya ke kisaran 40.000 dolar teman-teman. Ya teman-teman ya. Jadi ini untuk skenario terburuknya. Untuk skenario terbaiknya ya dia mampu kuat retest, dia breakout sideways, dia melanjutkan kenaikan yang ini untuk skenario terbaiknya. Ya untuk skenario terburuknya tadi sudah saya sampaikan, dia terdrop sampai 40.000 dolar, membentuk yang namanya double bottom, kemudian dia mencoba retest lagi ke beberapa next resistance ya, dan di area neckline-nya dia itu adalah area penentuan untuk Bitcoin bisa mampu going up kembali atau malah ke reject dan retest kembali ke support bawahnya teman-teman. Ya jadi itu teman-teman sekilas untuk informasi Bitcoin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.